Ini asli gila sih, asli gila banget. Jadi ada kasus yang baru-baru ini terjadi, seorang anak berusia 14 tahun dia ngebunuh keluarganya sendiri. Dia ngebunuh ayahnya, dia ngebunuh neneknya, dan dia hampir berhasil ngebunuh ibunya. Untungnya nggak berhasil ya, jadi si ibu ini masih bisa diselamatkan. Oke, singkat cerita, akhirnya anak ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan karena dicurigai dia mengalami halusinasi atau gangguan kejiwaan, maka dipanggillah beberapa psikolog dan psikiater. Akhirnya salah satu psikolognya diundang ke salah satu podcast dan dia bercerita bahwa si anak ini dicurigai ya mengalami halusinasi auditori. Halusinasi auditori ini adalah sebuah halusinasi atau ibaratnya imajinatif gitu ya, kejadian imajinatif yang melibatkan sesuatu yang mungkin dia dengar gitu ya, secara pendengaran gitu. Nah, penyebabnya macam-macam. Penyebabnya bisa karena skizofrenia, bisa karena trauma, bisa banyak hal yang mengakibatkan adanya gangguan kejiwaan. Lalu ada satu hal yang menarik yang saya tarik. Saya nggak akan terlalu dalam membahas mengenai secara psikologis gitu ya. Saya juga nggak akan terlalu dalam membahas mengenai sebenarnya anak ini gimana sih kejadiannya gitu. Karena memang saya tidak terlibat atau dilibatkan dalam kasus tersebut. Tapi saya akan melihat sisi lain adalah sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang nilai yang bisa kita tarik dari kejadian ini supaya ini tidak terjadi di anak-anak yang lain. Jadi itu yang pengen saya bahas di video kali ini. Disclaimer ya, yang akan saya sampaikan di video ini adalah murni pendapat saya. Mungkin akan ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Itu saya kembalikan kepada Anda. Ini saya cuman ingin membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya pikirkan, dan juga apa yang menurut saya sebaiknya dilakukan oleh para parents gitu ya, untuk mencegah supaya hal ini tidak terulang kembali. Nah, para psikolog dan psikiater tentunya melihat ini dari sisi ilmu yang mereka pelajari ya, sains yang mereka pelajari. Dan itu menurut saya benar, masuk akal. Karena seperti kita tahu, pendalaman dan penelitian secara saintis itu memang membutuhkan suatu metode-metode yang harus bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi permasalahannya adalah kadang-kadang benar dari satu sisi. Kebanyakan pada saat ada pembicaraan oleh psikolog gitu ya, pada saat terus dimunculkan sebuah kemungkinan apakah mungkin ini memang benar-benar bisikan gaib, jawaban yang diberikan adalah sekedar mana mungkin, enggak lah gitu. Jadi terkesan dinafikan, dianggap enggak ada lah gitu. Karena ya memang saya memahami bahwa mereka mungkin nggak percaya, mereka mungkin melihat itu tidak ada dalam disiplin ilmu mereka gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau memang benar-benar ada campur tangan gaib atau mistis dalam hal ini? Kenapa saya bilang begitu? Bukan berarti saya ini pencinta gaib atau pencinta mistis ya. Cuman apakah saya percaya dengan dunia gaib dan dunia mistis? Iya. Nah, supaya ini tidak nanti menjadi bola liar, pendapat ini tidak menjadi bola liar, saya perlu menjelaskan dulu dasarnya kenapa saya percaya dengan dunia gaib. Kenapa saya percaya dengan dunia gaib? Saya nggak akan bicara bahwa saya bisa melihat gaib, saya bisa merasakan gaib atau hal-hal seperti itu, enggak. Saya percaya dengan adanya hal-hal gaib justru karena sebuah konsep ketuhanan.
yang dijabarkan nantinya dalam berbagai agama. Jadi ada sebuah benang merah yang menyatakan bahwa memang namanya Tuhan itu menciptakan juga roh, yang mungkin di agama tertentu disebut jin, beberapa agama tersebut roh, ada kalau bahasa lain kue gitu ya, macam-macam intinya. Nah, juga hal kedua yang saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu itu ada maksud dan tujuannya, nggak iseng. Nah, jadi saya juga percaya bahwa selain diciptakan, roh-roh ini juga memiliki interaksi dengan manusia atau makhluk hidup lain yang diciptakan oleh Tuhan. Bentuk interaksinya seperti apa? Macam-macam. Nggak bisa saya jelaskan dan nggak bisa saya paparkan di sini. Tapi basically dua hal yang saya percaya dan menjadi basic dari video ini adalah Tuhan itu juga menciptakan hal gaib, dan hal gaib itu juga memiliki interaksi dengan manusia dan makhluk Tuhan yang lain. Tapi selain saya percaya hal gaib, saya juga salah satu orang yang sangat percaya dengan sains. Kenapa saya percaya dengan sains? Karena balik lagi di konsep ketuhanan tadi, bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya di bumi ini, di dunia ini. Dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan karena iseng, tapi karena ada tujuannya. Nah, yang mendasari kenapa saya percaya sains, karena Tuhan menciptakan manusia dengan otak, akal, dan pikiran. Oke, jadi kesimpulannya, saya percaya dua sisi kehidupan ini, baik secara gaib maupun secara sains. Balik lagi ke kasus anak yang umur 14 tahun ini, yang dia ngebunuh keluarganya ini. Kita nggak akan berusaha untuk mencari tahu apakah dia memang mental health, schizophrenia, atau apapun, atau memang dia mendengarkan bisikan dari gaib. Tapi maksud saya ingin menyoroti bahwa seandainya ini anak memang mengerti secara saintifik dan sekaligus dia memahami dunia gaib atau hal-hal yang gaib, apa yang harus dilakukan dengan hal-hal gaib, dia seharusnya bisa membentengi dirinya atau mengatur keputusannya pada saat dia akan melakukan sesuatu. Makanya di sini saya melihat pentingnya kita sebagai orang tua untuk tidak berat sebelah dalam mengajarkan sesuatu ke anak kita gitu. Karena saya melihat banyak orang tua yang terlalu percaya sains gitu ya. Jadi dia menganggap gaib itu nggak ada. Bahkan saya sendiri sering mendengar orang tua, setan itu nggak ada, jin itu nggak ada gitu. Ngomong gitu ke anaknya, ya nggak tahu apa tujuannya, tapi mungkin dia berusaha untuk sescientific mungkin. Akhirnya si anak didrive untuk full belajar sains. Memang sangat bagus untuk belajar sains, tapi bahaya. Karena inilah yang akan menimbulkan pola pikir anak yang nantinya terbawa atau carried away dengan scientific talk, dan dia akan berusaha untuk nggak ada lah gaib itu, bullshit. Kenapa saya bilang bahaya? Karena ya itu tadi, basic kepercayaan saya bahwa gaib itu memang ada dan punya interaksi dengan manusia gitu. Nah, seandainya dia cuman belajar sains tok dan menganggap gaib ini nggak ada, suatu hari entah gimana entah kenapa dia bersinggungan dengan dunia gaib ini, sesuatu yang sebelumnya dia tidak pernah kenal dan tidak pernah ada, tiba-tiba ada sesuatu yang beyond his knowledge atau her knowledge, dia akan menganggap gaib ini sesuatu yang superficial, sesuatu yang hebat, sesuatu yang wow gitu. Karena gue belum pernah tahu sebelumnya, gue belum pernah kenal sebelumnya, tiba-tiba ada yang ngomong sama gue, makhluk yang bisa nembus tembok atau apapun itulah, ngomong sama gue, dia akan wow ternyata ada ya. Ya seperti orang awam pada umumnya, kalau mereka lihat konten-konten yang penelusuran lah apalah gitu ya, kan menjadi sesuatu yang superficial buat mereka, menjadi sesuatu yang wow buat mereka. Wih, gaib itu ternyata ada ya, si ini ternyata ada gini ya, gini. Nah, pada saat kita melihat sesuatu itu terlalu superficial seperti itu, kita melihat gaib itu sebagai sesuatu yang wow, yang di luar nalar kita itu akan gampang ditipu loh. Anggaplah gini, Anda seseorang yang nggak pernah ketemu sama Pak Presiden misalnya gitu ya.
nggak pernah ketemu dan bahkan nggak kebayang bakal ketemu. Suatu hari Anda ketemu dengan Pak Presiden tatap muka gitu, entah karena occasion apa, kejadian apa, we never know. Ketemu dan pada saat ketemu akan timbul satu euforia di mana Anda menganggap orang ini benar-benar luar biasa dan akhirnya Anda bisa ketemu. Karena euforia seperti itu, apapun yang dikatakan oleh Pak Presiden itu akan Anda anggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itulah bahayanya orang yang terlalu saintifik. Oke, itu sisi pertama ya. Sisi kedua, ada orang-orang tua juga yang terlalu apa-apa gaib, dikit-dikit gaib, terutama yang pendidikannya rendah, yang mungkin ya berasalnya masih jauh dari kota besar gitu ya, dikit-dikit gaib, apa-apa gaib. Ngajarin anaknya, hei, kamu nanti kalau jam 6 kamu belum pulang, kamu nanti dibawa sama wewe loh, bawa sama kuntilanak loh. Kamu kalau nggak makan nggak habis nanti malam ada hantu loh yang datengin kamu. Ada kan yang begitu-begitu. Nah akhirnya anaknya diajarin secara dikit-dikit hal gaib, dikit-dikit hal gaib. Nanti yang akan timbul di anak tersebut juga dia akan carried away juga. Hal yang sama, cuman different direction gitu loh. Yang tadi carried away secara saintifik, yang ini carried away secara gaib. Nah, carried away secara gaib ini akhirnya ada bahayanya juga. Bahayanya sekarang kita lihat deh, berapa orang yang ngakunya gitu ya, dia bisa berinteraksi dengan makhluk ini, makhluk itu, yang akhirnya menipu orang, membodohi orang, atau bahkan pada akhirnya dia membodohi dirinya sendiri. Contohnya yaitu tadi, dengar bisikan untuk ngebunuh orang tuanya. Jadi ternyata kalau kita terlalu fokus pada satu sisi, baik gaib maupun saintifik, ini bahaya dua-duanya. Nah makanya saya tuh menganggap kita itu harusnya mengajarkan kepada anak kita untuk selalu sadar. Nah, sadar ini adalah lawan kata dari tidak sadar kan. Orang yang terkena halusinasi ataupun ya bisikan lah apalah halusinasi itu kan karena dia tidak sadar. Pasti kan ngomongnya begitu, oh saya dengar bisikan terus saya nggak sadar saya melakukan ini. Saya melihat sesuatu yang ngomong ke saya terus saya nggak sadar melakukan ini gitu kan. Nah, supaya menghindari hal-hal tersebut, menghindari seorang anak ataupun siapapun mengambil keputusan secara tidak sadar, berarti dia harus sadar kan. Nah, cara supaya sadar adalah kita itu menyadari dulu bahwa memang dunia ini memiliki dua sisi yang sama-sama diciptakan Tuhan. Dan dua sisi ini nggak bisa salah satu doang yang kita pelajari, nggak bisa salah satu doang yang kita percaya, nggak bisa salah satu doang yang kita perdalam. Karena dua sisi ini harusnya saling melengkapi, itu kalau menurut saya ya. Harusnya secara seimbang dan memang berfungsi saling melengkapi. Bukan saling bertolak belakang, bukan saling bertentangan. Maksudnya begini, kita belajar hal-hal yang nyata, hal-hal yang real, hal-hal yang scientific di sekolah, dimanapun, ya kan? Di sekolah, di les-lesan, dimanapun kita belajar hal-hal yang scientific. Fungsinya supaya kita menyimpan memori-memori yang nanti akhirnya bisa diolah dan diambil pada saat kita menghadapi sesuatu, ya kan? Jadi itu melatih kemampuan berpikir kita, melatih kemampuan kita untuk selecting action yang harus kita ambil pada saat kita mau melakukan sesuatu. Misalnya kita menghadapi kejadian A, terus dia akan recall memori-memori yang pernah kita dapat. Nah, nanti memori yang paling banyak tertanam ini yang akan diambil untuk merespons hal tersebut. Itu fungsinya kita untuk belajar hal-hal secara saintifik. Fungsinya kita belajar hal-hal di sekolah, di les-lesan, di mana yang wajib banget memang harus dilakukan. Sementara di sisi lain, kan tadi saya bilang bahwa selain saintifik kita juga harus belajar hal-hal gaib. Belajar hal-hal gaib itu bukan berarti terus kita mesti apa ya, bikin sesajen lah, apalah, bukan gitu maksud saya. Tapi kita harus menyadari bahwa
gaib ini ada, bagaimana cara dia bekerja, apa fungsinya dia, yang betul gitu. Nah ini sesuatu hal yang nggak bisa kita pelajari dari Google atau dari YouTube atau dari dukun. Nggak bisa. Karena kalau kita belajarnya dari sisi itu, terlalu banyak distorsi yang disebabkan karena kepentingan-kepentingan si pengajarnya. Misalnya kita belajar dari nonton YouTube, wih si ini, nonton channelnya si ini yang ngebahas hal gaib. Kan dia juga punya kepentingan untuk dapat AdSense. Dia punya kepentingan untuk dapat entertainment. Dia punya kepentingan untuk lebih memblow up-nya. Bahkan kadang-kadang ngarang. Lalu dari mana kita bisa belajar gaib secara benar? Bukan dari kata orang, bukan dari kata YouTube, tapi dari agama kalian masing-masing. Lepas dari apapun agamanya ya. Salah satu contoh yang bisa kita ambil pelajaran bahwa misalnya kita ngomong misal ya. Misal kita ngambil dari agama Kristen gitu ya. Mungkin kalian yang Kristen udah tahu dan kalian yang bukan Kristen boleh cari di Google mengenai buah-buah roh. Pelajaran itu bahwa Tuhan itu menciptakan roh dan ada roh yang baik gitu ya, roh kudus gitu kalau orang Kristen bilangnya, yang kalau dia berinteraksi dengan manusia, buah-buahnya atau hasil-hasilnya adalah dia akan panjang sabar, lemah lembut, segala macam hal-hal yang positif gitu ya. Nah berarti selain itu, selain yang disebutkan dalam 9 buah-buah roh ini, berarti itu roh yang tidak baik gitu loh. Karena kalau roh yang baik yang diciptakan Tuhan untuk maksud dan tujuan kebaikan manusia, ya buahnya 9 ini, selain itu gak baik gitu. Nah, itu paling simpel. Misalnya ada dengar bisikan kita, kamu bunuh dong ayam itu, bunuh dong orang tuamu. Itu kan gak ada di 9 ini loh. Gak ada di 9 buah roh baik ini loh. Ya jangan lakukan. Gitu loh maksud saya. Itu maksud saya dengan belajar hal-hal gaib. Terus misalnya ada yang bilang bahwa nanti kamu dibunuh setan loh. Nah, kalau di agama Islam gitu ya, malaikat yang bisa satu-satunya malaikat yang tugasnya mencabut nyawa itu kan Jibril gitu ya. Dan Jibril pun mencabut nyawa manusia itu pada saat dia sudah waktunya dan ditugaskan oleh yang maha kuasa gitu ya. Jadi pada saat kita ditakut-takuti, wah nanti kamu tak dibunuh sama setan loh. Enggak bisa. Yang bisa mencabut nyawa kita kan cuma Jibril. Selain itu nggak bisa. Jibril pun juga mencabut nyawa karena disuruh gitu. Sama yang bikin hidup gitu kan. Jadi kalau kita belajar mengenai hal-hal gaib, tentang hal-hal seperti itu, maksud saya itu bukan terus kita itu nanti jadi ahli mistis, jadi ahli gaib gitu, enggak. Tapi kita dengan menyadari adanya gaib ini, bahwa gaib itu memang ada dan mereka punya tugas-tugas tertentu, tugas-tugasnya masing-masing, cara kerjanya masing-masing, kita tidak lagi menganggap gaib itu sebagai sesuatu yang superficial. Kita tidak bisa lagi dengan bodoh mempercayai kebohongan-kebohongan yang mungkin dibuat oleh manusia ataupun gaib itu sendiri kepada kita gitu. Jadi ngerti ya bahwa itulah pentingnya kita belajar dari dua sisi, baik secara saintifik maupun secara gaib gitu, supaya kedua hal ini tidak menjadi sesuatu yang superficial. Kedua hal ini memang menjadi sesuatu yang biasa dan kita sadari sehingga kita bisa mengambil keputusan secara sadar dengan menimbang dari kedua sisi ini. Karena nggak ada sesuatu yang wow lagi, biasa aja. Karena kita tahu kan. Jadi saya nggak menekankan bahwa ini atau ini yang penting, nggak. Tapi dua-duanya ini seharusnya together gitu. Harusnya dua-duanya ini menjadi satu kesatuan yang menyebabkan manusia itu menjadi sadar pada saat dia mau mengambil keputusan melakukan sesuatu. Karena dengan seseorang memiliki pengetahuan terhadap sesuatu, dia menjadi punya benteng. Kalau dia punya pengetahuan secara saintifik, dia jadi punya benteng secara saintifik ya. Jadi dia mau ditipu, dia keluarkan dalil-dalil saintifik dia sebagai benteng gitu supaya nggak tertipu. Kalau dia punya knowledge yang dalam mengenai dunia gaib gitu ya, dia mau ditipu juga punya benteng kan. What if
What if ada seseorang yang memiliki pengetahuan kedua-duanya ini secara seimbang? Berarti bentengnya dia 2 kan? Itu yang akan mencegah dia dalam salah mengambil keputusan. Oke, itu aja video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Buat kalian yang suka dengan video-video gua, kalian boleh subscribe. Buat yang nggak suka, unsubscribe juga masalah. Boleh juga tombol like-nya buat yang suka, unlike kalau nggak suka, dislike maksudnya. Ya, semoga kepikiran.